Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nabila Putri Setiawan. Di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat ngikutin perjalanan awal kehidupan manusia dari nol banget, dari pertemuan sel sampai jadi janin yang siap lahir. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Nah, untuk slide selanjutnya itu adalah transport gamet dan fertilisasi. Jadi semua kehidupan manusia dimulai dari satu momen penting, yaitu fertilisasi. Pada proses ini terjadi di ampula tuba Fallopi saat sperma bertemu dengan ovum. Tapi sebelum itu sperma nggak langsung bisa membuahi nih. Dia harus melewati proses kapasitasi dulu, yaitu semacam pemanasan di dalam saluran reproduksi wanita. Di tahap ini sperma jadi lebih aktif, gerakannya makin cepat dan siap buat menembus ovum. Setelah siap, sperma melakukan reaksi akrosom. Di sini juga bagian kepala sperma melepaskan enzim-enzim seperti hyaluronidase dan akrosin yang berfungsi untuk melarutkan lapisan pelindung ovum, terutama corona radiata dan zona lucida. Nah, begitu berhasil menembus, sperma akan mencapai membran ovum dan terjadi fusi atau pelebaran membran. Nah, selain itu juga inti sperma masuk nih ke dalam ovum. Yang menariknya itu, ovum langsung merespon dengan reaksi kortikal, yaitu pelepasan granula yang membuat zona pellucida berubah jadi lebih keras, sehingga sperma lain gak bisa masuk nih. Nah, ini juga penting banget untuk mencegah polispermi, karena kalau lebih dari satu sperma masuk, jadi jumlah kromosomnya jadi tidak normal. Akhir dari proses ini adalah terbentuknya zigot, yaitu sel pertama manusia dengan 46 kromosom lengkap. Nah, untuk selanjutnya itu adalah reaksi akrosom dan blok polispermi, yaitu kalau kita fokus lebih dalam, reaksi akrosom ini bisa dibilang kunci utama keberhasilan sperma. Sperma akan mengenali reseptor di zona pellucida, khususnya ZV3. Begitu menempel, langsung terjadi pelepasan enzim dari akrosom. Enzim ini juga membantu sperma membuka jalan menuju ovum. Nah, setelah sperma berhasil masuk dan terjadi fusi, ovum ini akan langsung aktifin sistem pertahanan lewat reaksi kortikal. Granula kortikal akan dilepaskan ke sekitar ovum dan menyebabkan perubahan struktur zona pellucida yang akan mengakibatkan lapisan ini jadi tidak bisa ditembus lagi oleh sperma lain. Nah, jadi mekanisme ini juga penting banget buat menjaga agar jumlah kromosom tetap stabil dan tidak terjadi kelainan. Untuk slide selanjutnya adalah cleavage. Nah, setelah zigot terbentuk, perjalanan belum selesai, justru baru dimulai. Zigot akan mengalami pembelahan cepat yang disebut cleavage. Di tahap ini juga sel membelah terus-menerus tanpa bertambah besar ukurannya. Jadi, total ukuran embrio tetap, tapi jumlah selnya meningkat drastis. Dimulai dari 2 sel, lalu 4 sel, lalu 8 sel, dan seterusnya. Hari ketiga terbentuk morula, yaitu kumpulan sel yang padat seperti bola kecil. Kemudian di hari kelima berkembang jadi blastokista. Nah, blastokista ini sudah dimulai kompleks karena terdiri dari yang pertama, embrioblast calon janin, yang kedua, tropoblast calon plasenta. Ini adalah awal dari diferensiasi sel, di mana sel mulai punya fungsi masing-masing. Nah, untuk slide berikutnya adalah implantasi dan plasenta. Selanjutnya, blastokista akan menempel di dinding rahim. Proses ini disebut implantasi. Biasanya terjadi di hari ke-6 sampai hari ke-7 setelah fertilisasi. Di sini juga trofoblast mulai berubah menjadi dua bagian. Yang pertama, sitotrofoblast, sel yang masih aktif membelah. Yang kedua, syncytiotrophlast, sel yang bersifat invasif dan menembus endometrium. Nah, ini penting banget karena dia yang membantu embrio menanamkan diri ke rahim. Dari proses ini juga terbentuk filikorion yang nantinya berkembang jadi plasenta.
Plasenta punya banyak fungsi vital. Yang pertama, menyalurkan nutrisi. Yang kedua, pertukaran oksigen. Yang ketiga, membuang sisa metabolisme. Dan yang terakhir adalah menghasilkan hormon seperti HCG untuk mempertahankan kehamilan. Nah, selanjutnya itu adalah gastrulasi dan organogenesis. Masuk minggu ketiga, kita masuk ke tahap penting banget, yaitu gastrulasi. Ditandai dengan munculnya primitif strik yang jadi awal pembentukan struktur tubuh. Di tahap ini terbentuk 3 lapisan utama. Nah, yang pertama itu jadi sistem saraf dan kulit. Yang kedua, mesoderm menjadi otot, tulang, jantung. Yang ketiga, endoderm menjadi organ dalam seperti hati dan paru-paru. Setelah itu, lanjut ke organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ utama. Nah, di sini itu mulai terbentuk otak, jantung, dan struktur penting lainnya. Karena itu, pasien ini itu sangat sensitif. Paparan zat berbahaya seperti obat tertentu, alkohol, infeksi bisa menyebabkan kelainan bawaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah diferensiasi seksual. Awalnya semua embrio punya gonad yang sama, alias belum terbentuk jenis kelaminnya. Kalau ada gen SRY di kromosom Y, gonad akan berkembang jadi testis. Nah, testis akan menghasilkan testosteron yang membentuk organ reproduksi pria dan AMH yang menghambat perkembangan organ wanita. Sebaliknya, kalau tidak ada gen SRY, gonad akan berkembang menjadi ovarium, ductus, muller, dan berkembang jadi uterus, tuba falopi, dan bagian dari vagina. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah pertumbuhan fetus. Jadi, pertumbuhan fetus itu berlangsung dalam 3 trimester. Pada trimester pertama, terjadinya itu di organogenesis dan jantung mulai berdetak. Pada trimester kedua, terjadi pertumbuhan pesat serta mulai muncul gerakan janin. Pada trimester ketiga, terjadi pematangan organ vital, terutama paru-paru yang mulai menghasilkan surfaktan, serta penyempurnaan sistem saraf dan kardiovaskular sebagai persiapan kehidupan di luar rahim. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah analisis klinis spina bifida. Salah satu contoh gangguan perkembangan adalah spina bifida. Kondisi ini juga terjadi karena neural tube gagal menutup dengan sempurna di minggu ketiga sampai keempat. Karena neural tube adalah cikal bakal sistem saraf pusat, maka gangguan di sini berdampak besar. Penyebabnya bisa karena kekurangan asam folat, faktor genetik, atau paparan zat berbahaya sama kehamilan. Dampaknya bisa berupa kelumpuhan, gangguan saraf, atau masalah fungsi tubuh lainnya. Nah, tergantung tingkat keparahan. Nah, selanjutnya itu adalah urutan perkembangannya. Kalau kita ringkas, urutannya adalah yang pertama fertilisasi, klipek, morula, blastokosta, yang kelima implantasi, yang keenam gastrulasi, yang ketujuh organogenesis, yang kedelapan fase fetus. Jadi, semua proses ini terjadi secara bertahap, teratur, dan saling terhubung satu sama lain. Jadi, kesimpulannya ya, teman-teman, perkembangan awal manusia itu adalah proses yang sangat kompleks, tapi juga tersusun dengan rapi. Setiap tahap punya peran penting dalam membantu tubuh manusia yang utuh. Kalau ada gangguan di tahap awal, efeknya bisa panjang sampai tahap ke selanjutnya. Itulah kenapa mempelajari embriologi itu penting banget, terutama di dunia kesehatan ini. Baik, terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.